الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فيسمع تعالى ذاته يسمعه بسمعه ويسمع صفاته أي الوجودية بسمعه ويسمع سمعه بسمعه ويسمع غير ذلك من كل موجود أي فيسمع علمه بسمعه لأن العلم من جملة الموجودات ولا يتعلق السمع وكذا البصر بالمعدوم خلافا للولي الصالح أبي طالب المكي في قوت القلوب وللسيد عبد الجليل
في شعب الإيمان فإنهما قال يتعلق السمع والبصر بالمعدوم ويمكن حمل كلامهما على المعدوم الذي علم الله بوجوده بأنه واجب الوقوع وهو موجود في علمه تعالى فصح تعلق السمع والبصر به في الأزل لا سيما على قول من يقول إنهما نوعان من العلم تأمل ذلك فإنه مهم وجاء يهودي فلسفي إلى أبي عبد الله محمد ابن الخليل وقد جاءه إلى أشبيلية من مسيرة 10 أيام وذكر أنه ما أتى به إلا لأجل مسألة يعجز الناس عنها فاتفق الاجتماع وحضور الأعيان فقال أتقولون إن البارئ قديم فقال محمد بن خليل له نعم قال أو تقولون سمعه قديم قال نعم قال فبماذا تعلق سمعه في الأزل قبل خلق الخلق وأصواتهم وكلامهم فقال تعلق سمعه القديم بكلامه القديم فبادر اليهودي إليه وقبل يده ثم قال أزيدك أخت السمع وهي أن رؤية الله قديمة تعلقت في الأزل بوجوده الأزلي fayasma'u ta'ala maka mendengar Allah Ta'ala dzatahu akan zatnya bisam'ihi dengan sama'nya dengan pendengarannya wa yasma'u sifatihi kalau jamak wa yasma'u sifatihi dan dia mendengar akan segala sifatnya ail wujudiyata yang wujud sifat-sifatnya yang wujud bisam'ihi dengan pendengarannya wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi dan mendengar Allah akan pendengarannya dengan pendengarannya wa yasma'u ghaira dzalika dan mendengar Allah yang selain itu min kulli mawjudin dari tiap-tiap yang mawjud fayasma'u ilmahu bisam'ihi dan mendengar Allah akan ilmunya dengan sama'nya li'annal ilma min jumlatil mawjudati karena ilmu termasuk apa-apa yang mawjud
wala yata'allaqu sam'u, dan tidak berta'alluq sama, wa kadzal basar, begitu juga basar, bil ma'dum, dengan apa yang ma'dum, dengan apa yang tidak ada. Khilafan lil wali salih, berbeda pendapat bagi wali yang saleh, Abi Thalib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub, dan bagi Sayyid Abdul Jalil dalam kitab Syi'bul Iman. Fa innahuma, maka bahwasanya keduanya, yakni Abi Thalib Al-Makki dan Abdul Jalil, qalahuma, berkata akan keduanya, qala, berkata keduanya, yata'allaqu sam'u wal basara, dan berta'alluq sam'u wal basaru, berta'alluq sama dan basar, dengan yang ma'dum, dengan yang tidak ada. Wa yumkinu hamla kalamihima, dan boleh jadi mengandungkan omongan keduanya, ala, atas, mengandungkan keduanya alal ma'dum alladzi alimallah, atas ma'dum yang Allah sudah tahu akan biwujudihi, wujudnya. Fa innahu wajibul wuqu', maka bahwasanya adalah ma'dum yang Allah tahu akan wujud itu wajib terjadi, wajib ada. Wa huwa mawjudun fi ilmihi ta'ala, yaitu ada pada ilmu Allah. Fasahha ta'alluqus sam'i wal basari bihi, maka boleh berta'alluq sama dan basar dengan wujud yang pasti akan ada. Fil azal, pada waktu azal, pada waktu yang tidak ada permulaan. La siyama ala qauli, apalagi berdasarkan atas perkataan orang yang berkata, innahuma naw'ani minal ilmi, bahwasanya keduanya adalah dua macam dari ilmu. Ta'ammal dzalik, pikirkan olehmu akan yang demikian itu. Fa innahu muhimmun, maka bahwasanya dia adalah penting. Wa jaa yahudiyun, dan datang seorang Yahudi, falsafiyun, ahli falsafat, yang ahli falsafat, ila Abdullah Muhammad bin Khalil, ila Abi Abdullah, datang Yahudi yang ahli falsafat kepada Abi Abdullah Muhammad bin Khalil. Wa qad ja'ahu ila Ashbiliyata min masirati asyrati ayamin, sungguh dia sudah datang kepada negeri Ashbiliyah dari perjalanan 10 hari. Wa dzakara, dan dia menyebutkan, annahu ma ata bihi ila li ajli mas'alatin, bahwasanya dia tidak datang ke Ashbiliyah melainkan karena kepentingan bertanya. Ajazan nasu anha, yang tidak mampu manusia daripada menjawab pertanyaan itu. Fattafaqal ijtima, maka bersepakatlah, berkumpul mereka. Wa huduril a'yan, dan bersepakatlah hudurul a'yan, hadir orang-orang menyaksikan pertanyaan dan jawaban itu. Faqala, kata Yahudi, ataquluna innal bari
qadimun? Apakah kamu berkata bahwa Allah bari, Allah pencipta itu qadim? Apakah kamu berkata bahwa Allah qadim? Maka berkata Muhammad bin Khalil bagi Yahudi, na'am, ya. Ya, saya berkata Allah qadim. Qala au taquluna sam'uhu qadimun, atau engkau katakan pula bahwasanya samanya Allah qadim? Qala na'am, kata Muhammad, iya. Qala fi madza ta'allaqa samuhu ta'ala fil azal, pada sesuatu apa ta'alluq samanya, mendengar samanya pada waktu azal, pada waktu yang enggak ada permulaan. Qabla khalqil khalqi, sebelum penciptaan makhluk. Wa aswatihim, sebelum penciptaan suara mereka. Wa kalamihim, sebelum penciptaan omongan mereka. Faqala, maka berkata Syekh Muhammad, ta'allaqa sam'uhu al-qadimu bil kalamihil qadim, berta'alluq samanya Allah yang qadim dengan kalamnya Allah yang qadim. Fabadarul yahudiyu ilaihi, maka bersegeralah Yahudi itu datang kepadanya. Wa qabbala yadahu, dan mencium akan tangannya. Tsumma qala wa aziduka, kemudian dia berkata, saya akan tambahkan kepadamu tas-sam'i, akan saudaranya sama. Wahia, dan yaitu anna ru'yatallah qadimatun, bahwasanya melihatnya Allah qadim. Ta'allaqat fil azali, berta'alluq melihatnya yang qadim itu pada azal, biwujudihil azali, dengan adanya Allah yang tidak ada permulaan. Wallahu a'lam. Ini penjelasan tentang sama. Jadi wajib kita percaya bahwa Allah ini bersifat sama, yakni mendengar. Mendengarnya Allah kepada kulli maujudin, tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap yang ada. Apa saja yang ada Allah dengar. Yang ada ini adalah zat ada, Allah dengar zat apapun. Suara ada, Allah dengar suara apapun. Sifat-sifat makhluk ada, Allah dengar sifat apapun. Semua yang ada Allah dengar. Zat makhluknya, zat manusia, zat bumi, zat langit didengar oleh Allah. Sifat manusia, sifat alam Allah dengar. Sifatnya alam, ada yang diem, ada yang bergerak. Alam yang diem Allah dengar, yang bergerak Allah dengar. Sifat alam besar kecil Allah dengar, semua sifat Allah dengar. Dan suara Allah dengar. Suara apapun Allah dengar, keras, kecil, pelan Allah dengar. Nah, ini pengertian bahwa Allah mendengar segala maujud. Allah mendengar apa saja yang ada. Bahkan di sini ditambahkan, fa yasma'u ta'ala dzatahu, maka Allah mendengar akan zatnya sendiri, bisam'i dengan pendengarannya. Zat Allah yang qadim Allah dengar.
Karena zat Allah nggak ada permulaan. Sifat Allah sama pun nggak ada permulaan. Jadi samanya Allah yang qadim mendengar zatnya yang qadim. Bisam'ihi dengan pendengarannya. Wa yasma'u sifatihi kalau jamak. Allah mendengarkan segala sifatnya yang maujud. Karena sifat ada wujudiyah, ada iktibariyah. Sifat iktibariyah, sifat yang tidak ada pada pandangan mata. Hanya diiktibarkan itu sifat ada. Nah, seperti kidam. Nggak ada permulaan. Ini nggak ada pada zat Allah. Hanya kidam ini adalah menunjukkan kebesaran Allah. Yang nggak ada permulaan, nggak ada yang ciptakan. Itu sifat itibariyah. Baqo juga sifat itibariyah. Kekal, nggak ada penghabisan. Mukhalafatul hawadis, berlainan dengan bahru pun sifat itibariyah. Wahdaniyat juga sifat itibariyah. Ini semua sifat itibariyah, ini Allah dengar. Dan sifat wujudiyah Allah dengar. Apa wujudiyah? Yang ada. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun, semua Allah dengar. Karena itu sifat wujudiyah. Nah, jadi yang Allah dengar sifat wujudiyah, tidak Allah dengar sifat itibariyah. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalawadisi, qiyamun nafsi, wadaniyat, itu Allah tidak mendengar. Karena itu bukan sifat wujud. Yang Allah dengar adalah yang ada. Nah, ini yang dimaksud dalam penjelasan tadi adalah, jadi Allah dengar sifatnya yang wujudiyah. Kalau yang enggak wujudiyah, Allah tidak ta'alluq kepada yang tidak wujudiyah. Bisam'ihi, Allah mendengar sifatnya yang wujudiyah dengan samanya. Yasma'u sam'ahu bisam'ihi, Allah dengar samanya dengan sifat samanya. Jadi samanya Allah dengar, karena itu sifat wujudiyah. Wa yasma'u ghaira dzalik, dan Allah dengar yang selain itu. Min kulli mawjudin, dari tiap-tiap yang ada. Apa saja yang ada, baik dia zat, baik dia sifat, itu Allah dengar. Wa yasma'u ilmahu bisam'ihi, Allah dengar ilmunya dengan samanya, karena ilmu pun maujud. Li'annal ilma min jumlatil mawjudat, Allah dengar ilmunya dengan samanya, karena ilmu termasuk sifat yang maujud. Wala ta'allaqu sam'u wa kadal basaru bil ma'dum. Ini kalau kita tidak berta'alluq sama, begitu juga basar kepada yang enggak ada. Ta'alluq artinya Allah tidak bertugas samanya dengar yang ma'dum, yang enggak ada. Allah tidak mendengar, tidak melihat, karena barang enggak ada menurut kita. Nah, beda pendapat daripada Abu Thalib Al-Makki. Wa kadal basar wa bil ma'dumi, kadal basar bil ma'dumi. Jadi samanya Allah, basarnya Allah tidak mendengar, melihat apa yang enggak ada. Ini menurut kita. Nah, khilafan, berbeda bagi walius salih. Siapa? Abi Thalib Al-Makki. Beda pendapat Abi Thalib Al-Makki. Dan juga fi Qutil Qulub, dalam kitab Qutil Qulub. Dan Sayyid Abdul Jalil dalam kitab Syi'bil Iman juga mengatakan Allah mendengar, melihat dengan yang ma'dum. Nih.
Jadi yang nggak ada pun Allah dengar. Yang nggak ada pun Allah lihat. Kalau bagi pendapat dua, Abu Thalib Al-Makki dan juga Said Jalil, Abdul Jalil dalam kitab Syi'il Iman. Nah, kenapa? Fa innahuma qala. Karena bahasanya keduanya, yakni Abu Thalib Al-Makki dan Abdul Jalil itu mengatakan qala, keduanya berkata, ya ta'allaqu sam'u wal basaru bil ma'dum. Jadi berta'alluq yakni mendengar sama melihat basar dengan yang ma'dum. Jadi bukan maujud saja. Kalau kita tadi yang maujud aja yang didengar dilihat. Tapi kalau kedua beliau mengatakan juga berta'alluq kepada yang ma'dum. Tapi ditafsir. Yang ma'dum mana? Ma'dum ada yang enggak ada selamanya, ada ma'dum yang bakal ada. Seperti seorang kawin enggak punya anak, tapi nanti bakal punya anak. Allah tahu dia nikah enggak punya anak, tapi bakal punya anak setelah 3 tahun. Itu ma'dum yang bakal ada namanya. Kita bekerja, belum ada rezekinya, belum ada hasilnya, tapi bakal ada hasil. Namanya ma'dum yang bakal ada. Nah, ini yang Allah dengar, yang Allah lihat, kata ulama kita, itu yang bakal ada. Walaupun ma'dum tapi bakal ada. Itu yumkinu hamlu kalamihima, memungkinkan mengandungkan faham perkataan keduanya atas ma'dum yang Allah tahu adanya, yang Allah tahu bakal ada. Fa innahu wajibul wuqu. Jadi kalau yang Allah tahu bakal ada, ya pasti ada, wajib adanya. Wa huwa mawjudun fi ilmihi. Itulah ada pada pengetahuan Allah. Menurut Allah dia bakal ada. Itu namanya ma'dum waqi'ul wujud. Jadi ma'dum yang bakal ada. Fasoha ta'alluqu sam'i wal basari bihi, maka boleh ta'alluq sama dan basar dengan ma'dum yang bakal ada. Atau ma'dum yang Allah tahu bakal ada. Boleh, karena bakal ada. Walaupun sekarang belum ada. Fil azal, pada waktu yang ada permulaan. Jadi sebelum adanya alam, Allah tahu ma'dum yang bakal ada. Itu azal. La siyama ala qauli man yaqulu, apalagi atas dasar orang yang berkata innahuma naw'ani fil ilmi, maka sungguhnya dua ma'dum yang Allah tahu bakal ada termasuk daripada ilmu Allah. Nih, jadi dua ma'dum, ma'dum yang bakal ada termasuk dalam ilmu Allah. Itu Allah lihat dan Allah dengar. Ta'ammal dzalik, pikirkan olehmu akan yang demikian. Fa innahu muhimun, maka bahwasanya memikirkan itu sangat penting. Renungkan itu. Jadi menurut Abu Thalib Al-Makki dan menurut Syekh Muhammad pengarang kitab Syi'bul Iman, ta'alluq sama dan basar kepada ma'dum, tapi ma'dum yang Allah tahu bakal ada. Itu fil azal. Karena nanti ada ta'alluq tanjizi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq berta'alluq sesuatu dengan hal yang pasti ada pada waktu yang ada permulaan pada ilmu Allah. Nanti ta'alluq tanjizi hadis, sesuatu yang Allah sudah ciptakan, adakan, itu hadis. Nah, jadi berarti apa yang dikatakan Abu Thalib Al-Makki juga dikatakan oleh Syekh Khalil, ya, Ibnul Khalil, Muhammad bin Khalil, itu dua-duanya benar. Karena ta'alluq sama dan basar kepada sesuatu yang pasti ada karena Allah tahu bakal ada. Sekarang belum ada.
Habis. Itu masalah Allah mendengar segala yang maujud. Allah melihat segala yang maujud. Apa saja yang maujud, yang ada, didengar, dilihat Allah. Ini ada masalah pertanyaan daripada Yahudi. Waja'a Yahudiyun falsafiyun. Datang seorang Yahudi ahli falsafat. Kepada siapa? Kepada Abi Abdullah Muhammad bin Khalil. Ya. Datang kepada Abi Abdullah Muhammad bin Khalil tadi, pengarang kitab Syi'bul Iman. Apa? Wa qad ja'ahu ila asbiliyata min masirati asrati ayyam. Sungguh Yahudi itu datang kepada negerinya Ahmad bin Khalil, Asbiliyah, 10 hari perjalanannya. Bayangkan 10 hari berapa kilo. Kalau kita jalan sehari ke Surabaya, 10 kali Surabaya. Dia jalan 10 hari perjalanan. Itu dulu, kalau sekarang enak. Banyak tol. Ya. Surabaya juga cepat sekarang. Wa dzakara, dia cerita annahu ma atabihi illa li ajli mas'alatin. Dia cerita bahwa saya enggak akan datang dalam perjalanan jauh itu melainkan pengen nanya. Ajazan nasu anha. Yang orang enggak mampu menjawabnya. Dia datang jauh-jauh pengen nanya. Yang pertanyaan ini enggak ada yang mampu jawab. Ajaza, lemah, enggak mampu menjawab oleh orang. Fattafaqal itima. Maka bersepakatlah untuk kumpul dan dihadiri orang. Sepakat kumpul, orang pada datang menyaksikan pertanyaan Yahudi. Faqala, maka berkata Yahudi, ataquluna innal bari'a qadim? Apa engkau katakan bahwa Allah itu qadim? Faqala, maka berkata Muhammad bin Khalil, ya, na'am, ya, saya bersaksi, saya percaya Allah qadim. Qala aw taquluna sam'ahu qadim, dan engkau berkata bahwa sama'nya Allah qadim. Sama'nya Allah enggak ada permulaan. Apa engkau mengatakan begitu? Qala na'am, ya, saya pun berkata sama'nya Allah qadim. Mendengarnya Allah enggak ada permulaan. Nah, fabimada ta'allaqa sam'uhu ta'ala fil azal. Maka dengan apa mendengar Allah pada saat zaman yang ada permulaan, belum ada makhluk. Jadi kalau samanya Allah enggak ada permulaan atau azal, apa yang Allah dengar sebelum adanya makhluk? Makhluk belum ada, suara belum ada, apa yang didengar oleh Allah? Qabla khalqi, sebelum menjadikan makhluk. Wa aswatihim, sebelum menjadikan suara. Wa kalamihim, sebelum menjadikan omongan makhluk. Apa yang Allah dengar? Faqala ta'allaqa samuhul qadimu bikalamihil qadim. Kata Muhammad Khalil, Allah mendengar kalamnya yang qadim. Makhluk belum ada, tapi kalam qadimnya Allah udah ada. Allah mendengar kalamnya yang qadim. Begitu dengan omongan itu, fabadarul yahudiyu, bersegeralah Yahudi menuju kepadanya, wa qabbala yadahu, cium tangannya, diakui. Jadi alam belum ada, makhluk belum ada, tapi Allah mendengar akan kalamnya yang qadim. Ya kalamnya enggak ada permulaan. Sama Allah enggak ada permulaan, berarti sama Allah mendengar kalamnya yang enggak ada permulaan. Menerima Yahudi, langsung dia cium tangan kepada Muhammad bin Khalil. Bahkan Muhammad Khalil nambahin, ini orang pintar namanya. Tsumma qala wa aziduka, dan saya tambahkan kepadamu uhtasam'i, saudaranya sama. Saya mau enggak saya tambahin jawabannya? Apa? Saudaranya sama, itu basor. Apa? Wahia anna ru'yata qadimatun, bahwasanya
melihatnya Allah nggak ada permulaan. Ta'allaqat fil azal biwujudihil azal. Allah melihat akan zatnya sendiri. Kalau sama mendengar kalamnya, kalau basar Allah melihat sebelum ada makhluk, sebelum ada sesuatu akan zatnya sendiri. Itu ditambahin. Saudaranya sama basar. Nah, pada zaman yang ada permulaan, basar ini melihat zat Allah yang nggak ada permulaan. Nah, inilah yang dikatakan wajib kita percaya Allah mendengar. Wajib kita percaya Allah mendengar apa saja yang ada. Wajib kita percaya Allah melihat dan melihat apa saja yang ada. Ini kesimpulan bacaan kita. Wallahu a'lam bisawab. Fasam'uhu yankashifu lahu bihi kulla mawjudin. Wallahu a'lam bisawab.